Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Ali Imran ayat 145 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada satu jiwa pun yang bernyawa akan mati melainkan dengan izin Allah. Kitaban muajjala sebagai ketetapan, kitaban itu sudah ditetapkan, muajjalan yaitu dengan ajalnya sudah ditentukan. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan ganjaran dunia, kami akan berikan kepadanya. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, dan siapa yang ingin mendapatkan ganjaran akhirat, kami juga akan memberikannya. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Taib ayat ini, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya telah kita bahas tentang Allah menjelaskan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Kalau Muhammad mati dalam perang Uhud misalnya, padahal tidak mati, ya, atau terbunuh, apa kalian akan mundur? Ya. Maka setelah itu, ya, padahal Rasulullah SAW tidak meninggal, cuma ketika perang Uhud sempat tersebar isu bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Allah ingin menjelaskan seandainya Muhammad pun mati, hal yang biasa, artinya nabi-nabi sebelumnya juga akan merasakan apa? Kematian, karena mereka manusia tidak akan kekal. Apakah ketika Rasulullah mati kalian akan mundur? Maka setelah itu Allah menjelaskan pada ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Bahwasanya tidak ada satu jiwa pun ya yang bernyawa ya akan meninggal kecuali dengan izin Allah. Kalau tidak, bukan waktunya, bukan ajalnya, maka tidak akan meninggal. Tapi kalau sudah ajalnya pasti akan meninggal ya. Maka semuanya akan merasakan kematian cepat atau lambat. Apakah mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati. Oleh karenanya Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Oleh karena jika seorang telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa selamat dari kematian, ya, dengan makan yang sehat misalnya, dengan olahraga, dengan pola hidup yang sehat, ya, dengan pengawalan, ya, dengan penjagaan, mungkin di tempat yang kokoh. Tapi kalau sudah waktunya ajal tiba, maka dia akan meninggal dunia. Dia akan meninggal dunia. Sebaliknya jika seorang berhadapan dengan maut di hadapannya, di tengah-tengah peperangan, sementara musuh begitu banyak, ya, senjata terarah kepadanya, ya. Bahkan mungkin dia juga sudah terkena tembakan, terkena pedang, terkena sayatan pedang, terkena tombak. Tapi kalau belum waktunya mati, tidak bakalan mati. Karena ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Syekh Sa'di mengatakan, faman hattama alaihi bil qadar an yamut mata walau bi ghairi sabab. Siapa yang sudah dipastikan oleh Allah, dicatat dengan takdir Allah bakalan meninggal, maka dia akan meninggal walaupun tanpa sebab. Ya. Wa man arada baqa'ahu, dan siapa yang Allah kehendaki dia untuk tetap hidup, ya. Walau ata minal asbabi kulla sabab, meskipun dia mendatangi sebab-sebab kematian, lam yadhurruhu dzalik qabla bulughi ajalihi, maka tidak akan membuat dia mati kalau memang belum ajalnya. Hal ini karena Allah telah menetapkan dalam takdirnya bahwasanya ajal itu muajjala, kitaban muajjala, sudah tercatat pada di takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tiba waktunya maka akan meninggal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka,
maka tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Maka ini harus kita yakini bahwasanya ajal telah ditetapkan, ya. Tidak bisa ditunda sama sekali. Oke, sudah saya sampaikan bagaimana tidak ajal datang tidak perlu harus sakit dulu, ya. Itu kenyataan, dalilnya banyak dan kenyataan juga kita tahu, ya. Seperti Nabi Adam alaihissalam ketika datang malaikat maut dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian umurnya sudah 960, malaikat maut datang mau cabut nyawa, kata Adam, belum waktunya. Umur saya 1000, kenapa baru 960 sudah datang? Kata malaikat maut, bukankah kau telah menghadiahkan 40 tahunmu kepada Daud? Kata dia, enggak pernah. Adam lupa, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu. Adam lupa dan anak-anaknya juga lupa. Gimana enggak lupa? 19 tahun lalu, ya pasti lupa. Kita 10 tahun aja lupa, apalagi 900 tahun. Maka Adam dalam kondisi sehat, ya. Dia belum waktunya. Akhirnya dia pun meninggal. Sama Nabi Daud alaihissalam juga ketika dicabutnya dalam kondisi sehat. Datang malaikat maut, ya. Sampai istrinya masuk ke ruang khusus Nabi Daud, sampai istrinya mengatakan, kalau kau ketahuan Daud, artinya kau akan mampus wahai fulan, ya. Ternyata itu malaikat maut. Ketika datang Nabi Daud bertanya, siapa engkau? Kata malaikat maut, ana alladzi la ahabul muluk wala yamtani'u minni al-hujjab. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja-raja manapun dan tidak ada bodyguard yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud, idzan anta malakul maut. Kalau gitu engkau adalah malaikat maut. Maka meninggal tidak dahulu dengan sakit yang lainnya. Dan banyak kita dengar berita seperti itu, ya. Ada kawan cerita, mereka lagi di masjid, kemudian subuh, kemudian zikir sampai syuruk, setelah itu mereka sarapan, ketawa-ketiwi, pulang, temannya salah satunya yang ketawa-ketawa tadi meninggal dunia. Jam 8 meninggal dunia, ya. Padahal sebelumnya, alhamdulillah, meninggal setelah sholat subuh berjamaah, setelah zikir sampai syuruk, alhamdulillah, ya. Ya, seperti itu, ya. Ada juga kemarin kawan, ada seorang dai usia mungkin 51, 52, tidak ada sakit sama sekali, sehat bugar. Kemudian naik mobil beli sesuatu ke pasar, pulang ke rumah, sampai di rumah mesin mobil dimatikan, dia meninggal, ya. Jadi tidak ada tanda-tanda, betapa banyak kematian yang tanpa tanda-tanda, apalagi di hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat diantaranya al-mautul mufaji', mati tiba-tiba. Ya, ini harus kita ingat bahwasanya kita kalau mau mati kapan saja. Nanti kalau dokter datang, dokter bilang serangan jantung, ya sudah, jantungnya udah copot, gimana? Ya kan udah berhenti, oh serangan jantung. Setiap hari serangan jantung. Memang waktunya mati. Ya. Waktunya mati. Jadi jangan terpedaya dengan kebugaran tubuh, ya. Karena sebab kematian banyak. Kata penyair, ta'adadil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian banyak dan semuanya menuju kepada tujuan sama, itu kematian. Bisa jadi orang sehat segar bugar, tahu-tahu kecelakaan. Bisa jadi orang sehat segar bugar, tahu-tahu dibunuh orang. Tahu-tahu dicabut nyawanya oleh malaikat maut tanpa ada sebab-sebab sakit sama sekali. Sebaliknya, bisa jadi seorang berhadapan dengan sebab-sebab kematian namun tidak mati-mati. Contohnya siapa? Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid ikut perang dengan berbagai macam peperangan dan dia mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih indah bagiku seperti berkumpul sama kaum Muhajirin Ansar di malam hari kemudian besok perang. Itu lebih saya sukai daripada saya dihadirkan kepadaku istri baru atau dikabarkan kepadaku anak yang baru lahir untukku. Tentu itu hal yang menyenangkan bagi seseorang baru nikah atau baru punya anak. Tetapi saya lebih suka jika di malam hari berkumpul dengan Muhajirin Ansar, kemudian besoknya kami menyerang musuh. Jadi hobinya Khalid bin Walid apa? Perang, ya. Tetapi sekian banyak perang dan sekian sekujur tubuhnya penuh dengan luka, tidak ada satu jengkal pun kecuali ada bekas luka di tubuhnya. Tapi dia tidak meninggal dalam peperangan. Maka dia mengatakan, lihatlah saya, sekarang saya meninggal seperti sebagaimana onta meninggal tanpa harus perang, meninggal di tempat tidur sakit. Fala namat ayunul jubana. Maka orang-orang penakut tidak bakalan tidur. Orang-orang penakut tidak bakalan tidur. Namanya orang penakut mau
sebab kematian sedikit pun susah mau tidur. Tapi kalau orang berani cuek aja ya. Dia yakin ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia cuek aja. Makanya yang antara menakjubkan saking beraninya para sahabat, kita tahu kisah yang masyhur ketika Amr bin As menjadi pemimpin dalam peperangan dalam perang Zatus Salasil. Dia baru masuk Islam beberapa bulan, kemudian Rasulullah SAW sudah jadi pemimpin perang. Dan anak buahnya ada Abu Bakar, ada Umar. Kemudian dia perang, ketika di tengah peperangan, tengah perjalanan, dia tidur, dia junub. Dan musim dingin, akhirnya beliau radhiyallahu anhu salat tanpa wudu. Tapi dia tayamum. Maka sahabat-sahabat lain bingung, ini gimana nih, kok tidak mandi junub? Akhirnya mereka tetap salat di belakang Amr bin As. Setelah itu mereka lapor kepada Nabi, kenapa kau tidak mandi? Kemudian Abdul As membacakan firman Allah, "Fala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Allah berfirman, jangan kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Itu saya ngapain mandi dingin-dingin nanti sakit, mending saya tayamum. Rasulullah membenarkan Amr bin As yang kemudian bertayamum karena musim dingin. Yang jadi perhatian kita, ini mau perang masih bisa mandi junub, ya? Masih junub, berarti kan nyaman. Kalau ketakutan bagaimana mau tidur junub? Nggak mungkin. Maksudnya mereka dulu saking beraninya sampai tidur besok mau perang malamnya junub bisa aja gitu, santai aja. Maksud saya, adapun orang kalau penakut meskipun sebab-sebab kematian sedikit tidak bisa tidur ya. Ya, tidak bisa tidur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa pasti akan mati sesuai dengan takdir yang telah ditentukan. Siapapun dia, orang biasa ataupun nabi ataupun para nabi. Hanya saja yang menjadi pertanyaan kita, matinya seperti apa? Matinya seperti apa? Artinya Allah ingin menyatakan kalau Nabi Muhammad ditetapkan mati dalam perang Uhud dia akan mati. Tapi kalau dia belum ditetapkan mati, meskipun musuh menyerangnya dia tidak bakalan mati. Ya. Setelah itu Allah berfirman, "Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha." Siapa yang ingin dunia kami berikan. "Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha." Dan ingin akhirat kami pun berikan. "Wa sanajzis syakirin." Dan kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka isyarat kalau kalian ingin dunia, ya, Allah kasih, ya, Allah kasih. Tapi kalau kalian ingin akhirat, Allah juga kasih. Maka janganlah keinginan kalian hanya untuk dunia. Mungkin kalian dapat, orang ingin dunia dapat. Ingin tenar, ingin popularitas, ingin disanjung orang. Kalau terkait dengan riya dan semisalnya, Allah kasih. Siapa yang ingin dikenal, Allah kasih. Makanya ketika Rasulullah sebutkan tentang orang yang mati syahid, dihadirkan pada hari kiamat, maka fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu, dihadirkan orang yang mati syahid secara zahir, kemudian diingatkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya berupa jagoan, mungkin hebat dalam berperang. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan kenikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Qataltu fika tastushhid." Aku perang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Ya. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, walakin qatalta liyuqal annaka jari." Tetapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan, yaitu niat dia dikatakan jagoan, pahlawan, dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Allah mengatakan wa qad qil, telah dikatakan kau demikian. Demikian berlaku bagi orang alim. Untuk apa belajar Al-Qur'an, mengajarkan, kata dia, karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzab, kau dusta, walakin liyuqal annaka qari, tapi supaya kau dikatakan kau ahli baca Quran, engkau seorang alim, wa qad qil, dan telah dikatakan. Semua orang puji engkau. Jadi keinginan dia untuk dikenal, tersohor sebagai orang alim, sebagai orang dikabulkan oleh Allah. Sama dermawan. Kenapa apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Harta, kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha." Tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di situ kecuali aku berinfak. Semuanya aku infakkan, buat masjid, buat pondok, buat anak yatim, buat miskin, buat janda, buat apapun, sosial, aku kasih semua. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin liuqal annaka jawad. Tetapi kau dusta, kau ingin melakukan semua supaya kau dikatakan sang dermawan, wa qad qil, dan tujuanmu untuk digelari orang dermawan,
telah dikabulkan ya. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Man kana yuridu ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Siapa yang ingin ganjaran yang disegerakan itu ganjaran duniawi, kami berikan bagi yang kami kehendaki. Ayat ini mengkhususkan ayat-ayat yang umum. Kalau ayat ini umum, siapa yang dunia kami berikan. Datang dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalnahu fiha ma nasya' liman nurid." Siapa yang ingin ganjaran dunia, kami berikan bagi yang kami kehendaki. Jadi artinya tidak semua orang ingin popularitas jadi populer. Apakah semua orang ingin populer jadi populer? Tidak. Tidak selalu. Apakah semua orang ingin dapat dunia pasti dikasih? Tidak. Yang Allah kehendaki. Tapi kalau dia murni cuma dapat dunia, maka dia tidak dapat bagian apa? Akhirat. Tidak dapat bagian akhirat. Dia dapat bagian akhirat. Maka mencari dunia ada beberapa model. Niat mencari dunia ada beberapa model, terutama jika dalam bentuk amal akhirat. Jadi beramal akhirat tapi ternyata ada niat dunia. Ini disebut ada beberapa model disinggung oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika membahas innamal a'malu binniyat. Sungguh amalan tergantung dari niat. Kemudian tentang contohnya hijrah. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang berhijrah karena dunia dan untuk menikahi wanita, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Ini ada orang keluar untuk hijrah tapi ternyata niatnya untuk nikahin seorang wanita. Berarti dia secara kegiatan amal soleh yaitu hijrah, tetapi niatnya ternyata ingin menikahi apa? Wanita. Maka kemudian Ibnu Hajar menukil perkataan Al-Ghazali tentang perincian. Intinya, kalau seorang niatnya bentuknya amal soleh seperti jihad atau hijrah, ini kan kita bicara tentang jihad. Miripnya seperti jihad, seperti dakwah, ya. Seperti jadi seorang imam, seperti jadi pengajar Quran. Kalau niatnya murni duniawi, maka ini tercela, bahkan dia berdosa. Berdosa. Kata Allah, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Siapa yang ingin dunia kami berikan bagi yang kami kehendaki, kemudian kami jadikan neraka baginya sebagai tempat tinggalnya. Ini tercela. Ini tercela. Kalau memang dia niatnya murni duniawi, maka dia berdosa. Kalau ternyata niatnya menggabungkan dunia dan akhirat, dia ingin jadi imam supaya digaji bulanan oleh pihak masjid, sekaligus dia juga ingin dapat pahala. Maka ini beberapa kondisi. Kondisi pertama, jika ternyata dunianya mendominasi. Ya. Sehingga akhiratnya terdominasi. Maka sepertinya tidak dapat pahala sama sekali. Tidak dapat pahala sama sekali. Demikian juga kalau ternyata niat dunianya sama dengan niat akhiratnya, sama-sama 50%. Ini juga tidak dapat pahala. Kemudian yang berikutnya, jika niat akhiratnya lebih besar daripada niat dunianya, maka tetap dapat pahala tapi kurang. Berbeda ketika dia niatnya akhirat murni. Dia tidak mikir dunia, tapi dunia datang dia terima. Tapi bukan itu tujuannya sama sekali. Tujuannya adalah apa? Akhirat. Apa yang datang kepada dia berupa dunia dia terima. Tapi hatinya tidak pernah condong ke situ sama sekali. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah kasih dia pemberian, kata dia, Rasulullah, "A'ti man huwa ahwaj minni." Ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih perlu daripada saya. Maka Rasulullah tegur Umar, kata Rasulullah, "Ya Umar, kalau datang harta, idza ataka min dunya harta, kalau ada harta kepadamu, datang kepadamu, maka fakhudhu, ambil. Wa anta ghairu musyrifin alaihi wala sa'il, selama engkau tidak, hatimu cenderung untuk itu dan kau tidak minta-minta. Setelah itu terserah, tamawalhu, kalau kau ingin simpan buat kau untuk kau belanjain, atau tatasaddaq, atau kau bersedekah." Jadi Rasulullah bilang sama Umar, kalau hatimu tidak cenderung kepada harta, kemudian datang harta tersebut tanpa kau kejar-kejar, tanpa kau minta-minta, maka terimalah, ambil saja.
Terserah kau nanti mau kau gunakan untuk keperluanmu atau kau sedekahkan, itu urusan kedua. Di sini menunjukkan bahwasanya kalau seorang melakukan pekerjaan akhirat niatnya murni karena Allah, kemudian datang dunia kepadanya tanpa dia ada kecondongan, tanpa dia minta-minta, maka dia tetap pahala akhiratnya 100%. Tapi kalau dia ada kecenderungan, maka dilihat apakah kecenderungannya kepada akhirat lebih besar atau kecenderungannya di dunia lebih besar. Kalau ternyata lebih besar dunia, tidak ada pahalanya. Kalau seimbang, tidak ada pahalanya. Kalau kecenderungan akhirat lebih besar, dunia lebih kecil, pahalanya kurang. Tapi kalau tidak ada kecenderungan kepada dunia sama sekali, pahalanya sempurna. Ini masalah hati. Masalah hati. Ya. Seorang selalu lihat apakah dia cenderungnya kemana, dia cek-cek di dirinya. Tapi Allah kasih, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yuri thawabad dunya nu'tihi minha, siapa yang ingin ganjaran dunia kami berikan, wa man yuri thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan kami juga yang ingin akhirat kami pun berikan. Tentunya kita ingin ganjaran akhirat apa? Sempurna. Kita ingin demikian. Tinggal penataan hati. Apakah seorang cenderungnya kepada dunia dalam kegiatan-kegiatan keagamaannya, ketika dia berjihad, ketika dia berhijrah, ketika dia berdakwah, ketika dia jadi pengajar di pondok misalnya, ketika dia menulis buku, ya, ketika apa saja kegiatan apa? Kegiatan agama yang di situ ada duniawinya. Maka jika niatnya murni untuk akhirat, maka pahala akhiratnya pun sempurna. Misalnya ada seorang, dia bekerja di seorang imam, dia ingin dapat gaji, tapi dia tahu gaji tersebut bukan untuk duniawi, tapi dia ingin untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga misalnya, atau dia ingin menafkahi ibunya. Ini tetap termasuk niat ukhrawi. Termasuk niat apa? Ukhrawi. Jadi itu hanyalah sarana, gaji itu hanyalah sarana, tapi tujuannya tetap ukhrawi. Maka seperti ini mudah-mudahan pahalanya masih sempurna. Tapi kalau sudah niatnya duniawi, ya ini yang mengerikan. Akhirnya duniawi mendominasi, akhirnya semua pahala sirna. Bahkan kalau tidak ada niat akhirat sama sekali, maka berdosa. Allah berfirman, wa sanajzi syakirin, dan kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka ini suatu ganjaran besar bagi orang yang bersyukur. Allah tidak menyebutkan maf'ul bihnya, objeknya. Ini sudah pernah kita sampaikan. Allah yang mengatakan kami akan beri balasan kepada orang yang bersyukur. Ya, bersyukur balasannya apa? Tidak disebutkan. Ketika balasnya tidak disebutkan, menunjukkan balasannya besar bagi orang-orang yang bersyukur. Taib. Kemudian Allah menjelaskan lagi tentang orang-orang terdahulu yang bersabar. Hal ini dalam rangka untuk memotivasi para sahabat agar kalau ketika mereka berperang mengalami kekalahan atau ada yang terbunuh atau bahkan nabinya terbunuh, maka hendaknya bersabar. Karena telah bersabar orang-orang terdahulu. Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar pengikutnya. Itu nabi, pengikutnya banyak perang sama nabi-nabi tersebut. Ada nabi-nabi perang, diikuti oleh pengikutnya juga berperang. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka para nabi dan para pengikutnya tidaklah menjadi lemah karena musibah yang menimpa mereka dalam peperangan. Ada yang terbunuh, ada yang terluka, harta mereka ludes misalnya. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lesu, wa mastakanu, dan tidak menyerah, tidak merendahkan diri di hadapan musuh. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini dalam ada ribbi wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Ribbiyun kata Tahir bin Ashur, ribbiyun jamak dari ribbi. Ribbi itu adalah nisbah kepada Rabbi, itu Rabbi yaitu pengikut Rabb, maksudnya orang saleh. Seperti kalau dikatakan Rabbani. Rabbani atau Rabbi. Rabbaniyun sama dengan ribbiyun. Maksudnya betapa banyak orang-orang saleh yang berperang bersama nabi-nabi mereka. Ketika mereka ditimpa dengan musibah, dengan kekalahan, dengan kematian, dengan kekurangan harta, tidak menjadikan mereka lemah, tidak menjadikan mereka gentar, tidak jadikan mereka kemudian tunduk kepada musuh,
dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam qiraah yang lain, qiraah yang mutawatirah, wa ka'ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu. Di sini betapa banyak nabi yang pengikutnya terbunuh ketika perang bersamanya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir. Karena tidak ada sejarah nabi terbunuh dalam peperangan, tidak ada sejarah. Adapun nabi terbunuh di luar peperangan ada, disebutkan beberapa nabi. Tahir bin Asyur menyebut seperti masyhur yaitu Yahya, Zakaria misalnya. Ya. Ada beberapa saya sebutkan sini. Ada 6 nabi kalau tidak salah disebutkan. Intinya sebagian ulama salaf mengatakan tidak ada nabi terbunuh dalam peperangan, tapi kalau di luar peperangan ada nabi-nabi terbunuh dan itu tradisi Bani Israel. Allah mengatakan wa qatlahumul anbiya, hobi kalian membunuh para nabi. Setiap ada nabi yang datang tidak sesuai dengan mood kalian bunuh nabi tersebut ya. Makanya sering bilang paling ngeri kalau diutus kepada Bani Israel. Kenapa? Kalau tidak sesuai nabinya dibunuh. Repot. Nabi jadi bunuh apalagi orang Palestina. Nabi aja dibunuh, mereka bunuh. Baik, di sini Allah menyebutkan ada dua qiraah kedua, wa ka'ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak nabi yang pengikutnya dalam peperangan meninggal ketika perang, yaitu berguguran dalam peperangan tersebut. Jadi bukan cuma kalian yang mengalaminya dalam perang Uhud, sebelumnya juga ada nabi-nabi yang ketika perang banyak yang meninggal dari kalangan pengikutnya. Tetapi ketika banyak yang meninggal, yang tersisa tetap tidak gentar. Fama wahanu lima asabahum. Para nabi tersebut dan pengikut yang tersisa tidak gentar, tidak lemah ketika ditimpa apa yang mereka timpa. Wa mastakanu, dan mereka tidak tunduk kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini di antara dalil bahwasanya Allah menjadikan kisah-kisah orang terdahulu untuk menyabarkan para sahabat. Dan ini semua dibutuhkan, bahkan Nabi Muhammad SAW juga butuh untuk dikuatkan. Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah para rasul sebelumnya yang bisa menegarkan hatimu, membuat engkau kokoh. Maka Nabi manusia, dia punya sifat manusia. Maka dia pun sedih. Mungkin dia namanya manusia. Maka Allah ceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa. Allah sebutkan kisah-kisah agar mengkokohkan hati Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Allah mengkisahkan kisah-kisah dan Rasulullah mengkisahkan kisah-kisah untuk mengkokohkan para sahabat. Makanya ketika sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian meminta kepada Nabi agar memohon kemenangan, ya. Mohon kemenangan, maka Rasulullah SAW mengatakan walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian adalah kaum yang terburu-buru, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sebelum kalian ada orang yang disisir dengan sisir besi kepalanya sampai meninggal dunia dan dia tidak goyang dari imannya. Dan ada di antara orang sebelum kalian digergaji dari ujung kepalanya sampai ujung bawah tubuhnya dan tidak membuat dia goyang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian adalah kaum yang terburu-buru. Maksudnya umat-umat terdahulu juga diuji dengan ujian yang luar biasa. Seperti kisah misalnya Masyitatu binti Fir'aun, seperti tukang sisir putrinya Fir'aun. Ya, ketika sisirnya jatuh kemudian dia menyebut Bismillah. Maka putrinya Fir'aun bertanya, siapa Allah? Bapakku. Oh enggak lah. Ya, bapakmu Tuhan. Enggak. Ya, Tuhan adalah Allah adalah Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Tuhanku Tuhan bapakmu. Kata putrinya, saya akan lapor sama bapakku. Masyitah artinya penyisir. Bukan namanya Masyitah, tapi apa maknanya apa? Penyisir. Lapor aja katanya. Dilapor, akhirnya disuruh nyalakan tangki besar, kemudian nyalakan api minyak yang panas. Kemudian anak-anaknya dikumpulkan, kemudian dibuang satu-satu.
di depan dia. Jadi bukan dia diluan wanita ini. Tapi supaya dia gentar, supaya dia lemah, anak satu-satu dibunuh. Ternyata anak juga hebat-hebat. Satu-satu lempar ke minyak, kemudian tiba-tiba jadi tulang. Dilihat oleh ibunya. Anak kedua dilempar, kemudian jadi meleleh, jadi tulang. Dilihat juga ibunya. Sampai anak kecilnya, sudah ini anak disusuin, dicabut sama Fir'aun, suruh lempar ke minyak yang panas. Ketika mau dilempar anaknya, dia tidak tega. Kalau anak besar-besar mati, biarin anak kecil, dia enggak tega. Namanya seorang ibu. Tiba-tiba taqwa asad, seakan-akan dia agak lemah. Maka anaknya tiba-tiba berbicara, ya ummi iktahimi, ya ibuku loncat saja, enggak usah takut-takut. Akhirnya dia semakin kuat, akhirnya anaknya dibunuh, dia pun dibunuh. Maksudnya Rasulullah menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Demikian juga Allah sebutkan dahulu juga perang bukan cuma kalian wahai para sahabat. Dulu Nabi-Nabi juga berperang dan juga dulu banyak yang terbunuh. Banyak yang terbunuh karena tidak selalu menang ya, dan terkadang Allah memang ingin terbunuh supaya dapat pahala apa? Syahid. Ya. Kata Allah, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzab min indina aw bi aidina. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun." Qul hal tarabbas, katakanlah kepada mereka, kalian menantikan kami apa wahai musuh-musuh? Tidaklah menimpa kami kecuali dua kesenangan, dua kemenangan, dua keindahan. Apakah kami menang lawan kalian dapat ghanimah ataukah kami mati syahid? Dua-duanya kemenangan. Dua-duanya kemenangan ya. Ya Allah punya hikmah ketika menjadikan sebagian meninggal, sebagian menang, sebagian meninggal. Makanya Haram bin Milhan ketika dikhianati kemudian dia datang untuk berdakwah, tiba-tiba dikhianati, ditikam dari belakang oleh orang kafir, orang musyrik. Kemudian pedang tembus sampai di dadanya, darah muncrat, maka dia berkata, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Aku telah menang demi Allah Subhanahu wa taala. Ini kemenangan yang aku cari agar mati apa? Syahid. Agar mati syahid. Demikian juga ketika Allah ceritakan tentang orang-orang yang dibakar Ashabul Ukhdud, ribuan orang digali parit, dinyalakan api, kemudian dibakar. Orang lihat mereka gagal, mereka kalah, mereka terhina di pandangan manusia. Tapi ternyata itu kemenangan. Allah menyebut dalam Al-Quran, Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka sungai yang mengalir di taman-taman indah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Ternyata kemenangan mereka dengan dibakar hidup-hidup. Jadi kalau ada yang meninggal di antara kalian itu bukan perkara baru. Wahai para sahabat, wahai kaum mukminin, di zaman Nabi sudah berlalu sebelumnya, di zaman nabi-nabi sebelumnya banyak pengikut Nabi yang berperang. Qutila ma'hu ribbiyuna katsir. Ternyata meninggal banyak. Tapi mereka tetap tegar dan mereka tetap kuat. Mereka tidak menyerahkan diri kepada musuh, tidak tunduk, ya. Menang atau mati, ya. Menang atau mati. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, bagaimana mereka dalam peperangan? Allah ceritakan lagi tentang ribbiyun ini. Ketika mereka berperang kemudian mulai berguguran, yang tersisa apa yang mereka katakan? Allah mengatakan, "Wa ma kana qaulahum illa an qalu," dalam ayat 147. "Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Tidaklah perkataan mereka kecuali mereka hanya berkata, "Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan sikap berlebihan kami melampaui batas kami. Fi amrina, dalam urusan kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami untuk melawan orang-orang kafir." Itu perkataan mereka. Jadi ketika mereka berperang dan mulai banyak yang gugur, mereka tidak kabur. Berbeda dengan sebagian sahabat, mereka kabur ketika perang Uhud. Sebagian tegar, sebagian kabur. Sebagian tegar, sebagian kabur. Makanya Allah mengatakan, "Innal ladzina tawallaw minkum yaumal jam'ani innama istazalhumus syaitan bi ba'dhi dzunubihim bi ba'di ma kasabu wa laqad afa anhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang kabur dari peperangan
ketika perang Uhud, yaumul taqal jam'ani, sungguhnya mereka kabur itu akibat dosa-dosa mereka sebelumnya. Sementara Allah sebutkan ada pengikut Nabi yang tidak kabur, mereka tegar. Dan ketika mereka tegar, apa yang mereka ucapkan? Mereka berdoa, bersandar kepada Allah. Mereka tahu kemenangan cuma datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, Rabbana ghfir lana, ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Mereka tahu sebab kekalahan, sebab kematian adalah dosa-dosa. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah, apapun menimpa engkau berupa keburukan adalah akibat dari dirimu sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian kecuali tidak lain akibat perbuatan kalian, ulah perbuatan kalian. Dan Allah mengampuni yang banyak. Jadi mereka sadar bahwasanya yang menghalangi mereka untuk menang adalah dosa-dosa. Maka mereka mulai dengan minta ampun. Rabbana, dan di antara doa yang paling baik adalah dengan mengatakan Rabbana, menggunakan tawassul dengan nama Allah Ar-Rabb, dan itu kebanyakan doa-doa para nabi. Rabbana, Rabbi ghufirli, Rabbana ghufir lana. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi dalam Al-Quran banyak. Karena Rabb itu maknanya rububiyah. Rububiyah itu maksudnya Tuhan yang maha mengurusi, seperti tarbiyah. Makna tarbiyah, seorang ibu mentarbiyah anaknya yang mengurusi. Jadi kita ini adalah makhluk, kita diurusi oleh Allah. Dari sisi apa? Dari diciptakan, dikasih rizki. Ini semua urusan Rabb. Ya. Maka di antara pengabulan doa adalah terkait dengan rububiyah. Maka ketika berdoa, seakan-akan ya Allah, aku adalah yang engkau tarbiyah. Kepada siapa lagi aku bersandar? Uruslah diriku ya Allah. Ya Rabb, ya, kabulkanlah doa-doaku. Ya. Maka mereka sebelum berdoa istighfar dulu. Istighfar dulu, ini sangat penting. Dan doa-doa yang terbaik di antaranya kita beristighfar dulu, di antara agar kita doa kita diterima, kita bertawassul dengan istighfar terlebih dahulu. Seperti doanya Nabi Sulaiman. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Rabbku, ampunilah diriku. Ya. Kemudian anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku, sungguhnya engkau maha memberi anugerah. Tapi dia minta ampun terlebih dahulu. Seperti Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan paus. Dia mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku dosa. Meskipun dia tidak bilang selamatkan aku, dia ngerti. Dosa ini yang buat aku masuk dalam perut ikan paus. Para nabi tidak ujub, mereka tetap mengakui apa? Kesalahan mereka. Seperti ini para pejuang, Allah saja sudah menisbahkan dengan Ribbiyun, yaitu Rabbani, itu orang soleh. Mereka orang soleh. Tapi mereka ketika ada masalah, mereka segera istighfar. Ya. Bahkan itu adalah perbuatan orang beriman sampai di akhirat. Allah sebutkan ketika di akhirat kelak, ketika Allah berikan cahaya kepada kaum munafikin di sirat, kemudian cahaya tersebut Allah hilangkan. Tadinya mereka sudah senang-senang melewati sirat, karena lewat sirat butuh cahaya karena sangat gelap. Sementara sirat sangat tipis, sangat tajam. Kalau enggak ada cahaya jatuh. Ketika mereka dikasih cahaya, mereka sudah senang-senang, ternyata Allah redupkan cahaya tersebut, Allah permainkan mereka. Karena mereka di dunia mempermainkan agama, Allah permainkan mereka, akhirnya mereka mati. Ketika orang beriman lihat cahaya yang tadinya diberikan kemudian redup, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, kemudian apa? Waghfir lana. Mereka bilang, ya Allah, sempurnakan cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Mereka tahu bahwasanya sebab cahaya menjadi redup adalah apa? Dosa-dosa. Mereka minta ampun ketika itu. Mereka minta ampun. Maka demikianlah istighfar adalah kunci dari segala persoalan. Karena kita tahu segala masalah dari dosa yang kita lakukan. Maka di sini mereka mulai dengan istighfar. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kami banyak. Ya, mereka menggunakan lafal jamak. Dzunubana, dosa-dosa kami, mencakup dosa apapun. Setelah itu mereka tambah lagi wa israfana. Dan sikap-sikap berlebihan kami. Ada khilaf, apa maksudnya israfana? Ada yang mengatakan dosa besar. Karena dzunub dosa kecil, israf dosa besar. Ada yang mengatakan Sayyid Tahir bin Asyur, israfana maksudnya sikap kami dalam peperangan yang kurang siap,
yang menggampangkan, yang ini, yang anu, yang namanya urusan kami terkadang tidak sempurna. Seperti orang dalam berdakwah, dia ada dosa antara dia dengan Allah, antara dia dalam kegiatannya kurang terlalu berlebihan. Israf bisa jadi ifrat, bisa tafrid, berlebihan, mungkin kurang siap atau berlebihan, sehingga mereka meminta ampun kepada Allah dosa yang batin maupun yang zahir. Ini sebagian ulama menafsirkan israfana maksudnya dosa yang zahir. Ketika mereka berjihad, mungkin mereka kurang persiapan, mungkin mereka kurang latihan, mungkin mereka kurang rapi, atau mereka berlebihan, sehingga akhirnya mereka bisa kalah. Setelah itu, setelah mereka minta ampun, baru mereka minta wathabbit aqdamana. Maka tegarkanlah kaki kami agar kami tidak mundur, tidak bergeser dalam peperangan. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam melawan orang-orang kafir. Maka dosa ini masalah. Makanya disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam nasihatnya yang panjang ketika mengutus pasukan untuk berperang. Maka Umar, inti dari nasihat Umar radhiyallahu anhu berkata, kalian menang bukan karena kekuatan kalian, tapi kalian menang karena ketakwaan. Maka takutlah dosa lebih besar daripada ketakutan kalian kepada musuh kalian. Takutlah kalian kepada dosa kalian lebih dahsyat daripada takut kepada musuh kalian. Umar berkata, jangan kalian berkata kami tetap menang, toh mereka kafir, kami mukmin. Jangan bilang begitu, kata Umar. Karena kalau kalian bermaksiat, Allah tinggalkan kalian. Kalau kalian ditinggal oleh Allah, maka tinggal kekuatan-kekuatan fisik antara kalian dengan musuh. Jadi kata Umar, bertakwalah kepada Allah. Kemenangan tidak pernah dengan kekuatan fisik, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disadari oleh para pengikut Nabi, yaitu para pengikut solehin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa agar dimenangkan. Maka Allah kabulkan doa mereka. Kata Allah, fa athabahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah membalas, fa'atahumullahu thawabad dunya, maka Allah berikan kepada mereka ganjaran dunia, yaitu seperti ghanimah. Ketika mereka mendapat ghanimah, kalau zaman dulu enggak ada ghanimah, yaitu kemenangan. Zaman dulu enggak ada ghanimah. Dulu ghanimah harus dibakar, ya. Dibakar, ada turun api dari langit, bakar ghanimah. Ghanimah hanya halal bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat terdahulu kalau menang ghanimahnya dikumpul, turun api bakar, berarti ghanimahnya diterima. Tapi di antaranya kemenangan. Kemenangan, mungkin kekuasaan, ini semua dunia, ya. Wa husna thawabil akhirah, dan Allah berikan pahala baik di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat ihsan. Perhatikan di sini, ketika seorang murni tulus karena Allah, tradisi Allah tidak berikan cuma pahala akhirat, Allah juga berikan pahala apa? Dunia. Jika memang dia tulus karena Allah. Jadi seorang tidak perlu pikir kecondongan kepada dunia, selalu kecondongan kepada akhirat, nanti dunia akan mengikutinya. Dunia akan mengikuti. Seperti mereka berjuang tidak pikir dunia, tapi Allah kasih. Kata Allah, fa'atahumullahu thawabad dunia. Allah berikan ganjaran dunia. Wa husna thawabil akhirah, Allah juga berikan ganjaran nanti yang ditunda di mana? Di akhir. Dunia Allah kasih kemenangan, ya. Kalau sekarang mungkin ghanimah, kekuasaan, ekspansi dan macam-macam, ya. Kejayaan, semua dunia, popularitas dunia, ya. Allah berikan, padahal mereka tidak cari dunia, tapi Allah berikan dunia dan indahnya pahala akhirat. Di sini perhatikan, ketika Allah sebutkan pahala dunia, Allah tidak pakai husna. Tapi ketika Allah sebutkan pahala akhirat, Allah mengatakan husna thawabil akhirat. Allah mengatakan, maka Allah berikan kepada mereka ganjaran dunia, dan Allah berikan indahnya ganjaran akhirat. Berarti ganjaran dunia tidak sama dengan ganjaran apa? Akhirat. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya dunia dengan apa? Akhirat. Oleh karena jangan sampai seorang gara-gara dunia mengorbankan akhirat. Karena dunia enggak ada bandingannya. Kita salat 2 rakaat sebelum subuh aja, kata Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Pahalanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya tersenyum. Senyum ini ada pahalanya. Jangan remehkan senyum tersebut, ada pahalanya. Senyum kepada saudara, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Senyum sambil lihat, bukan senyum sambil main HP, ya. Senyum sambil melihat.
Saya pernah ketemu orang, kita ngobrol sama dia main HP terus. Ini gimana orang ngobrol main HP? Nggak lihat kita main HP. Terus ada yang bilang ini orang hebat Ustaz. Bisa sambil main HP, bisa sambil dengar antum. Bahlul kata saya. Dalam hati, hebat apa kayak gitu. Mana ada orang seperti kita. IQ-nya 750. Gimana? Konsen, konsen pasti terbagi. Nggak mungkin dia konsen 100%, nggak ada. Maksimal 100%. Masa maksimal 200%? Dia pasti terbagi. Manusia lemah. Manusia lemah. Gimana main HP sambil jawab, kemudian sambil, ya bisa dengar-dengar. Cuma saya juga bisa begitu, tapi tidak bisa sempurna. Senyum sambil lihat HP gimana? Tabassumuka fi wajhi akhika. Senyumanmu di hadapan wajah apa? Saudara. Sambil senyum melihat. Ya kecuali terlalu banyak mau dilihat susah lah. Atau akhwat ya sambil senyum. Nenek-nenek enggak apa-apa. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut ganjaran dunia, Allah mengatakan sawabat dunia, ganjaran akhirat. Ganjaran dunia. Tapi kalau akhirat husna thawabil akhirat, ganjaran akhirat. Maka ganjaran akhirat tidak ada bandingnya dengan ganjaran apa? Dunia. Maka rugi kalau kita, dan ini rugi bagi kita misalnya para pendakwah. Kemudian ada niat dunia, rugi. Kalau ada muncul lawan, saya akhirat lawan. Saya cari apa? Akhirat. Ketika muncul lagi lawan. Karena dunia ini enggak ada nilainya. Kalau dia pergi, Allah akan berikan dunia yang lain. Ya. Kalau kita cenderung dunia, wah ini ya, berat. Akhirat kita bisa hilang. Bahkan kita bisa dosa. Bahkan kita bisa berdosa. Paling tidak pahala akhirat kita berkurang. Karena ganjaran dunia enggak ada apa-apa dibanding ganjaran apa? Akhirat. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang seorang berdoa pasti dikabulkan, Rasulullah sebutkan ada 4 model pengkabulannya. Bisa dikabulkan di dunia, bisa dikabulkan di mana? Di akhirat. Bisa dipalingkan dari keburukan di dunia, dan yang keempat dalam hadis tersendiri bisa diampuni dosa-dosanya. Baik. Kita kalau disuruh pilih 4 ini, pilih yang mana? Pasti pilih yang pertama. Pingin di mana? Di dunia. Padahal kalau dikabulkan di akhirat lebih afdal enggak? Tapi kita selalu pingin yang mana? Padahal kalau dikabulkan di akhirat lebih afdal. Karena kita pingin sesuatu yang nyata. Yang masih menghayal nanti aja urusan belakangan ya. Taib. Sini Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan. Di antara ihsan ada 2. Ihsan kepada manusia, ihsan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada Allah yaitu beribadah merasa dilihat oleh Allah. Ihsan kepada manusia itu berbuat baik kepada manusia. Kalau kita bicara tentang ayat ini itu bicara tentang perang. Tentang perang berarti mereka bukan sedang berihsan kepada manusia. Tapi ihsan yang pertama, ihsan kepada siapa? Allah. Itu ketika mereka berperang, mereka menghadirkan bahwasanya Allah bersama mereka. Bahwasanya Allah sedang menilai mereka, Allah sedang mengawasi mereka. Di antara bukti ihsan, mereka berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosa mereka. Mereka benar-benar berperang sambil menghayati bahwasanya mereka sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencari yang berbuat ihsan. Dan kalau kita yang dicintai oleh Allah selalu hadirkan bahwasanya Allah sedang mengawasi kita. Ketika dalam amal apapun, ketika salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Alladzi yaraka hina taqum. Bertawakallah kepada Yang Maha Perkasa Maha Baik. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat engkau bergerak-gerak dalam orang-orang yang sujud, rukukmu, sujudmu, Allah lihat semua. Jadi kita tahu Allah sedang melihat. Ya. Dan dalam perbuatan kebaikan apapun berusaha menghadirkan Allah sedang melihat. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kau lakukan, sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi mereka ini benar-benar menghadirkan ihsan ketika sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu Allah bersama mereka. Ini yang sering kita hilang. Kita beribadah, ya ada nilainya, tapi ada ihsan tapi sedikit. Berbeda kalau kita hadirkan dengan dalam Allah sedang melihat kita, maka kalau kita benar-benar ihsan, kita enggak peduli dengan komentar manusia. Enggak peduli ya. Pokoknya Allah tahu saya begini, Allah lihat begini, sudah benar, bismillah. Setelah berfirman, ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin.
Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian taat kepada orang-orang kafir, maka mereka akan mengembalikan kalian ke belakang, itu kalian murtad. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Artinya kalau kalian kalah pun jangan pernah nurut sama orang kafir. Ya. Jangan pernah nurut sama orang kafir. Karena kalau kalian nurut, kalian akan dibawa kembali kepada kekufuran. Meskipun sedikit demi sedikit, secara bertahap kalian akan kufur. Kalau kalian kufur, maka kalian benar-benar merugi di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka jangan mengikuti orang kafir, baik musyrikin, baik munafikin, ya. Karena tidaklah mereka ingin dari ketaatan kalian kecuali keburukan. Dan tujuan mereka agar kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Sebagaimana sebelumnya. Allah mengatakan, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Setelah itu Allah kabarkan bahwasanya Allah yang menolong kalian. Ya, tapi takutlah kepada Allah karena Allah yang menolong kalian. Allah yang berlindung kalian. Wa huwa khairun nasirin. Dan Allah sebaik-baik penolong. Jadi jangan tunduk kepada orang kafir apa yang terjadi. Setelah itu Allah sebutkan di antara pertolongan Allah, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazil bihi sultana. Sungguh kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut akibat kesyirikan mereka kepada Allah. Ma lam yunazil bihi sultana, yang kesyirikan tersebut tidak ada dalilnya sama sekali. Wa ma'wahumun nar, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sa mathwadz zalimin, dan neraka adalah sebaik-baik seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian pun kalah, kalau kalian tetap tegar, Allah akan berikan rasa takut kepada mereka. Sebagai bukti ketika para sahabat kalah dalam perang Uhud, sudah meninggal 70 orang, Rasulullah sudah terluka. Akhirnya kan Rasulullah sempat berkumpul dengan para sahabat. Kemudian orang-orang musyrikin akhirnya juga berkumpul. Terjadilah dialog. Karena ada isu Muhammad SAW sudah meninggal. Maka Abu Sufyan berkata, afikum Muhammad. Karena saling jauh, grupnya kaum muslimin, ya sudah tinggal 600 sekian. Grupnya musuh 3.000-an. Sedikit, dikepung sama 3.000. Harusnya mereka serang terus, tapi ternyata mereka berhenti. Kenapa Allah bikin rasa takut dalam dada mereka? Maka Abu Sufyan berkata, afikum Muhammad, ada Muhammad enggak? Sampai 3 kali, afikum Muhammad, ada Muhammad. Kata Nabi, la tujibu, jangan jawab dia. Akhirnya Abu Sufyan ketika tidak mendengar jawaban, kata Abu Sufyan, kalau begitu Muhammad sudah mati. Pertanyaan kedua, afikum ibnu Abi Quhafah, apakah di antara kalian wahai pasukan masih ada Abu Bakar? Kata Rasulullah, tujibu, jangan jawab. Sampai 3 kali tidak ada jawaban, kalau gitu sudah mati Abu Bakar. Orang berikutnya yang dicari Abu Sufyan, Umar. Afikum ibnu Khattab, apakah di antara kalian ada Umar? Kata Rasulullah, jangan jawab. Ada Umar? Kata Rasulullah, jangan jawab. Ada Umar? Jangan jawab. Kalau gitu Umar sudah mati. Umar tidak sabar. Bohong kau musuh Allah. Kami masih hidup. Umar enggak tahan. Kata Abu Sufyan, kalau gitu kita perang lagi tahun depan. Ya, yaumun bi yaumin, itu wal harbu sijal. Ini pembalasan kami atas kekalahan kami dalam perang Badar, dan namanya perang silih berganti. Kita bertemu lagi tahun depan. Kemudian mereka pergi. Ketika mereka tengah jalan, mereka ngobrol sendiri, kenapa tadi kita berhenti? Harusnya kita lawan lagi. Ada rasa takut. Akhirnya mereka mau perang lagi, disebut dengan Ghazwah Hamra'ul Asad. Maka ketika itu mereka mau perang lagi, balik lagi, Rasulullah kemudian suruh sahabat yang ikut perang Uhud untuk perang lagi. Maka mereka bersiap-siap untuk menyerang lagi, padahal mereka dalam kondisi terluka. Ketika musuh tahu Rasulullah sudah bersiap, mereka takut, mereka pulang. Jadi Allah bisa kasih menangan dengan menimbulkan rasa takut. Ini contoh yang terjadi pada para sahabat. Padahal kalau mereka lanjutkan secara fisik, secara duniawi mungkin kalah, tapi ternyata Allah bikin mereka rasa takut. Kata Allah, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Dengan syarat kalian bertakwa. Kami akan lemparkan dalam hati-hati mereka rasa takut. Ru'ba itu ketakutan yang dalam. Bima asyraku billah, karena kesyirikan yang mereka lakukan. Ma lam yunazil bihi sultana, yang mereka tidak punya dalil sama sekali. Dan mereka belum tentu yakin, ya, seperti orang musyrikin Arab, mereka bersandar kepada Lata, kepada Hubal, kepada berhala. Mereka ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Mereka perang dengan tidak dalam kondisi yakin. Beda kaum muslimin ketika perang yakin.
Meninggal masuk surga. Mereka benar-benar yakin. Sementara orang-orang musyrikin ketika berperang ragu-ragu. Ini benar enggak kita ini bela benar enggak, ragu-ragu. Ketakutan, ragu-ragu. Kemudian kata Allah, wa ma'wahumun nar, tempat kembali mereka adalah nar. Ma'wa diambil dari awa, yaitu awa ila dzalik, ila makan, yaitu tempat kembali. Orang kembali, ma'wa, itu ma'wa. Kalau mathwa dari sawa, maknanya adalah tempat iqamah, tempat tinggal. Jadi Allah mengatakan, tempat mereka kembali adalah neraka. Kalau sudah mereka masuk neraka, fabi'sa mathwa dzalimin, adalah tempat tinggal yang terburuk bagi orang zalim. Itu bedanya mathwa dengan apa? Ma'wa. Terkadang Allah mengatakan ma'wa maksudnya tempat kembali, masuk maksudnya tempat tinggal. Jadi tempat kembali mereka ke neraka dan mereka akan tinggal selama-lamanya di neraka jahanam, seburuk-buruk tempat tinggal. Taib, setelah itu kita lanjutkan ayat terakhir ya. Allah berfirman dalam 152 ayat 152, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu its tahussunahum bi'izni." Sungguh Allah telah membenarkan, Allah ingatkan, ketika kalian bertakwa, bukankah janji Allah penuhi? Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu, Allah telah memenuhi janjinya bahwa kalian akan menang. Its tahussunahum bi'izni, buktinya di awal peperangan, di awal siang, di awal masih pagi hari, di waktu duha kalian berhasil menghabisi mereka, kalian bunuh mereka. Namun apa yang terjadi ketika kalian melanggar? Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum. Namun ketika kalian dalam kondisi lemah. Ada yang mengatakan fashal maksudnya takut. Wa tanaza'tum fil amr, dan kalian berselisih dalam urusan tersebut. Yaitu urusan turun ngambil ghanimah atau tidak. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian bermaksiat setelah kalian Allah lihatkan apa yang kalian senangi, itu kemenangan atau ghanimah. Minkum may yuridu dunya, di antara kalian yang suka dengan dunia. Wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian ada yang mencari akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, karena Allah menjadikan kalian kalah liyabtaliyakum, untuk menguji kalian. Wa laqad afa ankum, meskipun Allah telah mengampuni kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah adalah pemberi karunia kepada orang beriman. Ayat ini kesimpulan tentang perang Uhud. Allah bilang kalian di awal perang kalian menang. Benar, ketika awal perang Uhud musuh berguguran. Rasulullah memberikan bendera peperangan untuk kaum muhajirin kepada Mus'ab bin Umair. Rasulullah SAW dan orang-orang kafir menjadikan bendera peperangan dipegang oleh Bani Abduddar. Dan Bani Abduddar sejak zaman jahiliyah adalah keluarga kabilah yang bertugas untuk pertahanan melawan musuh. Mereka yang menjadi panglima, mereka jadi pemimpin perang, dan mereka yang memegang liwa, mereka yang memegang bendera peperangan. Dan Mus'ab bin Umair juga dari Bani Abduddar, tapi dia masuk Islam. Maka dia yang disuruh pegang apa? Bendera peperangan. Jadi Bani Abduddar lawan Bani Abduddar. Muslim versi apa? Versus musyrik. Maka di awal peperangan seluruh bendera Bani Abduddar jatuh diambil oleh Bani Abduddar yang kedua, ketiga, sampai 10 kali bendera, setiap yang pegang bendera musyrik mati. Orang musyrik pegang bendera musyrikin mati sampai 10. Akhirnya bendera jatuh, tidak ada yang berani ambil. Karena setiap ambil pasti mati. Maksudnya mereka kalah, kocar-kacir. Berjatuhan mereka sampai perempuan pada kabur. Sampai istrinya Abu Sufyan, Hind bintu Utbah bin Rabi'ah juga kabur. Sampai dia mengangkat roknya sehingga kelihatan betisnya. Wanita pada kabur. Jadi mereka dulu waktu perang mereka bawa wanita. Orang Islam bawa wanita, orang kafir bawa wanita. Orang Islam bawa wanita buat apa? Buat merawat orang yang terluka, kasih makan, menyiapkan makanan, tugas mereka. Kalau wanita orang kafir joget-joget. Joget-joget nuangkin bir untuk semangat ya. Ternyata kabur semuanya. Ketika kabur lari jauh, maka disitulah berselisih orang-orang di atas Jabal Rumat. Rasulullah ketika perang, Rasulullah pasang 50 orang di suatu gunung namanya Jabal Al-Ainain. Sekarang dikenal dengan Jabal Ar-Rumat. Rumat artinya pasukan pemanah. Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Kata Rasulullah SAW, la tabrahu makanakum, jangan pernah tinggalkan pos kalian ini. In ra'aitumuna dhaharna 'alal adu, kalau kalian lihat kami menang, fala tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan pos kalian hatta ursila ilaikum, sampai aku utus perintah berikutnya. Wa in ra'aitumuna dhaharuna 'alaina, kalau kalian lihat kami kalah, bahkan datang burung-burung mengambil mayat-mayat kami, fala tabrahu makanakum, jangan pernah tinggalkan pos kalian. Jadi Rasulullah sampai sebutkan berapa kali. Ini karena posisi penting. Kenapa posisi penting? Karena
tugasnya untuk memanahi pasukan berkuda yang ingin menyerang kaum muslimin dari dua arah. Jadi gampangannya kalau ini Gunung Uhud, ini Jabal Rumat. Perang di sini di antara Jabal Uhud dengan Jabal apa? Rumat. Jabal Uhud yang besar, Jabal Uhud. Rasulullah pasukannya cuma 750 di gunung kecil, Bukit Rumat, 650 di bawah. Musuh 3.000. Musuh dari arah sini 3.000. Nah, kalau perang Rasulullah berusaha menjaga satu arah. Sehingga kalau 650 lawan 3.000 tapi satu arah, insya Allah masih kuat. Yang jadi khawatirkan kalau 3.000 ini muter sini. Sehingga serang dari dua arah. Nah, tugasnya pasukan memanah ini, kelihatan nggak? Anggap aja kelihatannya. Pasukan memanah ini tugasnya, tapi kurang tinggi gunungnya. Pasukan memanah ini, kalau ada musuh memutar belakang, dia panah supaya nggak bisa mutar belakang. Khalid bin Walid bawa pasukan berkuda, kalau nggak 200. Dia ingin mutar belakang di panah. Karena kalau Khalid bin Walid berhasil mutar sini, dikeroyok. Itu susah bagi pasukan jumlahnya sedikit. Jadi fungsi pasukan memanah sangat penting untuk menjaga perang tetap satu arah. Taib, makanya ke sana biar tahu. Maka akhirnya ketika mereka pada kabur, orang-orang kafir kalau perang, mereka kabur, mereka lepas gonimah. Karena baju perang lepas supaya cepat kabur. Pedang lempar. Kalau kabur bawa pedang, cepat mati. Jadi kadang mereka lepas barang-barang mereka. Entah kuda mereka, entah unta mereka, entah baju perang mereka. Yang berat-berat mereka lepas, kemudian apakah? Kabur. Minimal onta, minimal kuda mereka lepas. Akhirnya ketika mereka lepas, mungkin sebagian kaum muslimin di bawah mulai ngatur-ngatur, di atas mulai gelisah. Bilang, kita turun dong. Ikuti teman-teman kita. Abdullah bin Jubair ingatkan, bukankah Rasulullah sudah ingatkan tidak boleh. Cuma mereka beristihad yang tidak pada tempatnya. Mereka mengatakan secara makna, itu Rasulullah bilang jangan turun kalau masih perang. Ini perang sudah selesai. Itu aturan berlaku ketika perang. Padahal jelas. Jangan kalian turun sampai aku kutus perintah berikutnya. Belum ada perintah berikutnya. Enggak, itu waktu perang, ini sudah enggak perang. Mereka turun, 40 turun tinggal berapa? 10. Maka Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, keduanya masih musyrik ketika itu. Naik gunung, 10 orang dibunuh seluruhnya. Akhirnya musuh dari arah, kemudian akhirnya terjadi apa yang terjadi. Maka Allah mengatakan, wa tanaza'tum, kalian diskusi, debat ketika itu. Turun enggak? Jangan turun. Wa asaitum, dan kalian akhirnya membangkang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga membangkang perintah Allah. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah melihatkan kepada kalian yang kalian sukai, ada yang kemenangan, ada yang mengatakan ghanimah. Ya. Kenapa kalian turun? Allah sebutkan, Allah ungkap rahasia kenapa sebagian turun. Kata Allah, minkum may yuridud dunya. Ini sebabnya. Ternyata di antara kalian ada yang suka dunia, ingin dapat ghanimah. Sehingga ketika ada pengen ghanimah, ditakwil. Ya. Nah, ini karena masih perang, kalau sudah enggak perang enggak apa-apa turunnya. Karena ada sebabnya, karena mencintai apa? Dunia. Wa minkum majrul akhirat, di antara kalian yang bertahan karena ingin akhirat, mati enggak ada masalah karena ingin akhirat. Ketika turun ayat ini, Ibnu Mas'ud berkata, "Ma kuntu adhunnu anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazal." Saya tidak pernah berpikir ada seorang sahabat Nabi cari dunia. Enggak mungkin. Karena bagaimana perjuangan mereka, susah mereka. Sampai turun ayat Allah bilang ada yang cari dunia. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya niat berubah-ubah. Para sahabat enggak mungkin cari dunia, mereka rela mati, tapi terkadang hati bisa berubah kapan saja. Ketika di depannya ada dunia bisa berubah, lihat ghanimah bisa berubah. Makanya seorang dai, penggiat dakwah mungkin di awal bisa ikhlas waktu masih miskin-miskin. Ketika mulai terbuka dunia, tidak ada yang jamin. Seperti bikin yayasan misalnya awal tulus, begitu ternyata yayasan menguntungkan uang mulai. Nanti yang supply keluarga saya ya, mbah saya, tante saya, istri saya. Akhirnya ini yayasan harusnya dikerjakan dengan kepentingan umat, bukan kepentingan keluarga. Sebagai yayasan seperti itu, sehingga yang supply keluarganya nggak boleh. Itu namanya yayasan keluarga, ini yayasan umat. Dunia berubah, merubah hati seorang. Mungkin dia ikhlas, dia cari dunia tapi ternyata istrinya ngomel terus tiap hari. Atau dia pengen cari dunia, ternyata istrinya sakit, anaknya pengen sekolah di luar negeri, akhirnya dia butuh duit, mulai dia bergeser. Mungkin berubah tidak? Mungkin. Akhirnya lama-lama yayasan jadi warisan keluarga, padahal yayasan umat. Ngeri.
Sama seorang dai pun demikian. Ketika dunia belum terbuka mungkin dia tulus, mungkin dia ikhlas. Ketika dunia terbuka dia bisa berubah niatnya. Makanya saya waktu kemarin di pembahasan usul sunnah tentang bagaimana biografi Imam Ahmad. Imam Ahmad disiksa 3 khalifah. Khalifah pertama adalah Al-Ma'mun, tidak sempat disiksa tapi mau dibunuh, disiksa Khalifah Al-Mu'tasim, setelah itu Al-Wathiq. Dicambuk, menderita, disuruh pergi dari rumahnya. Sehingga parah ya, sampai bertahun-tahun disiksa. Setelah itu datang khalifah yang keempat, Al-Mutawakkil, dekat dengan sunnah, senang dengan Imam Ahmad, malah kasih hadiah, kasih harta, kasih duit, kasih baju indah. Imam Ahmad malah menangis. Memang saya diuji di awal hidup saya ini lebih berat ujian sekarang. Setiap datang hadiah kita suruh bagi seluruhnya. Dia enggak mau ambil sedikit pun. Tapi dia enggak berani tolak karena yang kasih apa? Khalifah. Mau saya untuk bertahan iman niat tulus tidak mudah. Tidak mudah. Jangan merasa kita aman, saya pasti ikhlas, saya enggak, sahabat aja bisa berubah. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak menduga ada yang suka dunia. Ternyata sampai Allah yang bilang, Allah mengungkap rahasia kenapa terjadi pelanggaran, karena ternyata dunia. Orang kalau cari dunia, ayat bisa ditakwil, hadis bisa ditakwil, perkataan Allah bisa ditakwil, yang penting dapat apa? Dunia. Ya. Kenapa mereka mengatakan, ini kan masih perintah Nabi, kalau masih perang sudah selesai. Padahal enggak bisa ditakwil. Rasulullah bilang, sampai aku utus perintah berikutnya. Kenapa? Karena ingin apa? Dunia. Tapi kata Allah, "Tsumma sarafakum anhum", kemudian Allah palingkan kalian dari mereka yang tadinya Allah buat kalian serang mereka, kemudian kalian kalah, buat apa? Liyabtaliyakum, untuk menguji kalian. Allah sudah mentakdirkan semuanya. Kemudian kata Allah, "Walaqad afa ankum", Allah telah mengampuni apakah? Kalian. Itu terjadi tapi Allah ampuni karena sahabat pahalanya sangat banyak. Mereka bersalah ketika itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ya namanya mereka melakukan kesalahan mungkin terjadi, tapi Allah ampuni mereka. Wallahu dzu fadlin 'alal alamin, dan Allah pemilik kebaikan karunia bagi orang-orang beriman. Akhirnya Allah tolong mereka dan akhirnya memberikan rasa takut kepada Abu Sufyan, akhirnya mereka pergi. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.